Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless mikrofon terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ariel Lee. Hello guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin, Tapi sebelum itu terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komen, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah support kita, yang dukung channel kita sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir ke channel The Pakcik. InsyaAllah kita akan berikan reaksi dan juga entertainment yang jujur aja ya guys buat kalian semua. Wow. Ini isunya ini udah besar juga ya Pakcik ya. Betul. Semakin besar dan besar selagi tidak ada solusi yang sepatutnya dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya, tapi sebelum itu ya guys, kalian harus tonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap ya guys. Ya benar-benar. Jadi kita akan nge-react apa nih Pakcik? Kita akan react kepada ada satu daripada berita daripada Malaysia, Sinar Harian, yang memberitahu bahwa orang Melayu sendiri malu untuk bertutur bahasa Melayunya sendiri. Wow. Cuma kita akan mendengarkan daripada Profesor Pengajian Melayu di Universiti Malaya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia. Apa yang ingin disampaikan oleh beliau tentang yang berlaku tentang judulnya yang bertajuk Orang Melayu Malu Cakap Bahasa Melayu. Ya. Wah. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulakan reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk Teo bahawa masalah dalam negeri ini amat besar ya. Dan bagi saya yang paling besar ialah orang Melayu sendiri. Orang Melayu tidak rasa bangga dengan bahasa ibunda mereka. Ada orang Melayu yang lebih bermegah dengan bahasa lain, bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak menjual bahasa kita ke luar negara, memang saya setuju patutlah ada usaha untuk kita sendiri mencintai bahasa kita, menghormati bahasa kita agar bahasa kita dihormati oleh orang lain. Jadi saya bersetuju usaha pada peringkat negara perlu ditingkatkan, dan yang paling penting ialah sikap ya. Saya selalu mendapati bahawa tak ada rasa bangga, language pride dalam kalangan orang Malaysia, apalagi dalam kalangan orang Melayu terhadap bahasa ibunda sendiri. Dan hilangnya atau tiadanya konsep language pride itu sama juga tiadanya konsep language identity ya, iaitu jati diri yang dikaitkan negara, bangsa dan bahasa. Oleh sebab itu senang saja orang Melayu menganuti bahasa lain, menggunakan bahasa lain pada tahap situasi-situasi kenegaraan dan kebangsaan. Walhal kalau kita lihat semangat kebangsaan dan semangat cintakan bahasa dalam kalangan orang Indonesia sangat tinggi. Saya setuju ya. Jadi oleh itu saya memang menyokong apa-apa usaha ataupun gerakan untuk menyedarkan orang Malaysia, terutama orang Melayu, untuk mencintai, menyayangi dan menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Namun begitu, saya tidak menolak usaha yang amat berhormat Perdana Menteri kita untuk meluaskan penggunaan bahasa Melayu pada tahap tahap sekurangnya dulu pada tahap ASEAN. Kerana kalau kita hanya menumpukan perhatian pada tahap negara saja, peluang itu tidak digunakan untuk menyebarluaskannya. Jadi bagi saya usaha itu mestilah selari pada tahap kebangsaan, pada tahap kenegaraan. Sebenarnya cara Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia ini bertutur ataupun membahaskan tentang
bahasa Melayu ni sangat jelas, di mana dia katakan sendiri untuk menjualnya perlulah ada asas yang kukuh. Maksudnya asas di sini orang Melayu sendiri perlu mempertahankan atau mencintai bahasanya sendiri. Tetapi yang berlaku sekarang ni, orang Melayu sendiri lebih gemar untuk menggunakan bahasa asing, yang menyebabkan kita punya penjualan kepada bahasa Melayu itu kurang pembeliannya. Oh, kayak gitu. Tapi boleh nggak kalau kita dengarkan lagi sekali ya guys, supaya biar pencerahannya itu benar-benar difahami ya sebenarnya. Ya betul. Dari ke 10 saat. Dari menit ke 10 saat ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita dengarkan lagi sekali. Coba benar-benar fahami apa yang coba disampaikan oleh Prof ini ya. Jadi kita nggak perlu basa-basi, kita dengarkan lagi sekali dalam 3, 2, 1 and go. Bagi saya, yang paling besar ialah orang Melayu sendiri. Orang Melayu paling besar itu orang Melayu sendiri. Bangga dengan bahasa ibunda mereka. Ya, ini benar sebenarnya. Ada orang Melayu yang lebih bermegah dengan bahasa lain, bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak menjual bahasa kita di keluar negara, memang saya setuju, patutlah ada usaha untuk kita sendiri mencintai bahasa kita, menghormati bahasa kita agar bahasa kita dihormati oleh orang lain. Jadi saya dihormati oleh orang lain. Usaha pada peringkat negara perlu ditingkatkan, dan yang paling penting ialah sikap. Saya selalu mendapati bahawa tak ada rasa bangga, language pride dalam kalangan orang Malaysia, apalagi dalam kalangan orang Melayu terhadap bahasa ibunda sendiri. Dan biar aku bahas ya, kenapa aku berbahasa Indonesia ni. Konsep language pride itu sama juga tiadanya konsep language identity, iaitu jati diri yang dikaitkan negara, bangsa dan bahasa. Oleh sebab itu senang saja orang Melayu menganuti bahasa lain, menggunakan bahasa lain pada tahap situasi-situasi kenegaraan dan kebangsaan. Walhal kalau kita lihat semangat kebangsaan dan semangat cintakan bahasa dalam kalangan orang Indonesia sangat tinggi. Saya setuju ya. Jadi oleh itu saya memang menyokong apa-apa usaha ataupun gerakan untuk menyedarkan orang Malaysia, terutama orang Melayu, untuk mencintai, menyayangi dan menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Namun begitu, saya tidak menolak usaha yang amat berhormat Perdana Menteri kita untuk meluaskan penggunaan bahasa Melayu pada tahap tahap sekurangnya dulu pada tahap ASEAN. Kerana kalau kita hanya menumpukan perhatian pada tahap negara saja, peluang itu tidak digunakan untuk menyebarluaskannya. Jadi bagi saya usaha itu mestilah selari pada tahap kebangsaan. Aku dah faham. Tahap kenegaraan. Aku faham di sini ya, Pakcik. Dia gini ya. Gimana kita ingin memertabatkan bahasa Melayu itu, sedangkan di dalam negara kita juga nggak memertabatkan bahasa itu sendiri. Yes. Benar nggak? Ini contoh aja ya guys. Language pride. Jujur. Bila kita pengen pekerjaan, bila kita ingin pekerjaan ataupun apply kerja ya di kantor di mana ya, kita pasti akan ditanya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. Kita akan ditanya itu guys. Tetapi bila kita tidak bisa berbahasa Inggeris ataupun Mandarin, kebarangkalian untuk kita tidak diterima di sesuatu company ataupun firma pastinya akan menjadi sangat rendah. Nah, sebab itu kenapa Prof ini bilang kita harus membuat pendidikan dan juga menerapkan bahasa itu dalam negara kita dahulu. Memperkuatkan lagi sebelum kita menyebut untuk ke ASEAN, sebelum pergi ke world global, ya. Bukan aku ingin mencontohkan, kita nggak menolak ya usaha yang amat berhormat ya benar. Kita juga enggak.
itu adalah satu usaha yang murni juga untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tetapi kita ambil contoh ya di negara Indonesia itu sendiri. Ini jujur ya, Indonesia kalau kita lihat di Jepang, Amerika, Hawaii, Korea Selatan, ada universitas yang mewajibkan ujian bahasa Indonesia itu sendiri di universitas itu. Ya benar. Ya kan? Nah, kenapa orang bilang pada aku juga, Aril, kenapa kamu memakai bahasa Indonesia tapi nggak menggunakan bahasa kamu sendiri? Ya udah, kalau aku menggunakan bahasa daerahku sendiri, pasti kalian nggak akan paham. Ya, kenapa aku menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia ini kita udah tahu, bukan saja di Indonesia, tetapi di Jepang, di Korea Selatan, di Hawaii, di bermacam negara lain, hingga ke atas Brazil juga. Ada satu tempat itu mereka belajar bahasa Indonesia. Kalau kamu lihat kenapa menjadi kebanggaan orang-orang bule itu bisa berbahasa Indonesia, karena itu menjadi bahasa perantara mereka dengan warga Indonesia dan juga ke semua beberapa negara yang mempelajari bahasa itu. Satu lagi berkenaan dengan practicality, di mana yang kita tahu kan sebelum ini kita bila berbicara bukan susah lah untuk kita berbicara daripada bahasa Malaysia, bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Tapi bila kita praktis setiap hari, bila kita buat reaction ini, dapat kita pelajari untuk memperhalusi lagi sesuatu bahasa itu. Itu juga yang berlaku di Malaysia, di mana practicality tidak berlaku sepenuhnya di Malaysia, menyebabkan penggunaan bahasa Melayu itu semakin pudar. Ya. Contoh sebagai kita aja, kita ini sebenarnya berbahasa Brunei ya guys. Ya. Ya, berbangsa Brunei. Nah, tapi kita tinggal di Malaysia. Ya, jadi Sabah juga. Kalau kita lihat di Malaysia itu bahasa Semenanjung, bahasa Melayu Semenanjung, bahasa Melayu Sabah, bahasa Melayu Sarawak itu beda banget guys. Yes. Nah, tetapi bila ada orang yang bisa berbahasa Brunei, berbahasa Sarawak, dan juga Sabah, itu sudah menjadi satu kebanggaanku juga. Ya. Begitu juga kita bangga dengan bahasa Melayu itu. Sebenarnya kita bangga dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia dan beberapa negara, Vietnam dan juga banyaklah ya yang bisa berbahasa Melayu ini. Tetapi untuk menjadikan bahasa Melayu itu ASEAN, kita harus paham sebelum kita membuat bahasa itu keluar, kita harus menetapkan pendidikan dan juga menerapkan sendiri dalam jati diri kita yang bahasa itu harus digunakan untuk dunia, untuk ASEAN ini juga. Benar. Sedangkan di tempat sendiri juga susah untuk menggunakan bahasa itu. Kenapa harus diterapkan keluar terus? Pendidikan itu dalam negara kita sendiri harus diterapkan dahulu, guys. Begitu. Nah, berbanding dengan kalau kita lihat ya bahasa Indonesia, bukan mau membanggakan bahasa lain, tetapi kalau kita lihat ya kepenggunaan itu. Penggunaan mereka, sedangkan mereka itu Jawa, Madura, Bali, Batak, Sunda, Melayu, Bugis, dan juga lain-lain. Mereka menggunakan satu bahasa perantara, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di tempat kita ada saja yang macam ini, ada 3 kaum saja yang paling besar di Malaysia ya, Cina, India dan juga Melayu. Tetapi perantara untuk bahasa kita apa? Jujur, English. Bahasa English guys. Ini jujur aja ya, nggak salah ya aku cakap apa-apa. Sebab ada juga bangsa lain yang tidak faham dengan bahasa Melayu di Malaysia sendiri. Jadi kita terpaksa untuk menggunakan bahasa English juga. Maksudnya gitu, practicality ataupun kewajiban untuk menggunakan bahasa Melayu di Malaysia itu sangat kurang diterapkan. Iya. Nah gitu. Jadi adakah salah aku itu berbahasa Indonesia? Nggak salah ya kan? Nah, tapi komentar, hujat-hujatan orang pada aku itu sangat banyak guys. Kenapa nggak menggunakan bahasa Malaysia aja? Kenapa nggak menggunakan bahasa kamu sendiri?
Nah sekarang ini pencerahannya. Ada isu bahasa ini aku bisa untuk memberikan pencerahan. Kenapa aku itu bahasa Indonesia? Sebab kami jujur aja guys. Kami tidak kisah, kami jujur. Kami jujur aja ya. Nah, tapi di ujung video ini apa-apa pun kita itu minta maaf ya guys. Minta maaf jika kejujuran dan juga bahasa kita, bicara kita menyinggung perasaan mana-mana pihak ataupun siapa-siapa ya. Jadi kita benar-benar minta maaf jika kita ada tersalah kata dan tersilap bahasa juga ya. Wah, panjang banget ya bahas kali ini. Betul. So mungkin itu saja ya. Ya itu saya barang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.